Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita kembali membahas statement dari sang singa aswaja kaum muslimin, kiai besarnya kaum muslimin ya, kaum 1926. Dan di dalam video kali ini kaum muslimin, sang singa aswaja Pak Kiai Idrus Romli mengatakan haram hukumnya belajar Al-Quran dengan orang-orang salafi atau yang disebut sebagai wahabi oleh kelompok-kelompok yang membenci dakwah tauhid, yang membenci dakwah sunnah. Termasuk dedengkot yang membenci dakwah tauhid, yang membenci dakwah sunnah, itu adalah Pak Kiai Idrus Romli ini kaum muslimin. Ketika menjawab pertanyaan dari jamaahnya tentang bagaimana belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran dengan orang-orang salafi, dengan ustadz salafi, dengan ulama salafi, Pak Idrus Romli mengatakan itu tidak boleh kaum muslimin, dan itu hukumnya haram katanya. Meskipun bacaannya bagus, bacaannya benar, tetap nggak boleh kaum muslimin. Kecuali dalam kondisi darurat, misal tinggal di sebuah tempat yang dimana tempat tersebut tidak ada lagi kelompoknya Pak Idrus Romli yang bisa membaca Al-Quran, maka barulah boleh belajar dengan orang-orang yang disebut Wahabi. Dan itu pun syaratnya bukan hanya itu saja kaum muslimin ya. Katanya asalkan tidak juga mengikuti pemahaman orang-orang yang disebut Salafi Wahabi. Ini konyol Pak Idrus Romli ini ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Belajar ilmu agama kepada orang ahli bid'ah seperti Wahabi, misalnya belajar Al-Quran, itu gak boleh. Gak boleh itu. Jadi hukumnya haram. Nah, kecuali begini, kalau misalnya di daerah itu yang bagus bacaan Al-Qurannya orang Syiah atau orang Wahabi, orang Ahlus Sunnah tidak ada, maka boleh apa enggak? Maka ini kata para ulama, boleh belajar ilmu Al-Quran kepada si Syiah atau Wahabi tersebut dengan syarat. Pertama, ini yang belajar tidak akan terpengaruh dengan ajaran Wahabinya, aman, dia nggak akan terpengaruh dengan paham Wahabinya. Nah kaum muslimin, seperti biasa ya, Pak Idrus Romli menuduh bahwa orang-orang salafi atau yang disebut Wahabi itu katanya ahlul bid'ah. Ini Pak Idrus Romli nggak ngaca. Yang ahlul bid'ah itu siapa? Kelompok mana yang ahlul bid'ah itu? Coba kaum muslimin, pernah nggak Nabi Muhammad SAW
mengajarkan sholawat pakai joget-joget, pakai musik, apalagi ditambah laki-laki perempuan bisa jogetan bareng, campur baur. Pernah nggak Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama, ya, imam 4 madhab, Imam Syafi'i, pernah nggak mengajarkan yang seperti itu? Punya nggak majelis seperti itu Imam Syafi'i? Majelis apa namanya? Punya Imam Syafi'i yang mengajak kaum muslimin kumpul di suatu tempat, disediakan ketimpringan, katanya sholawatan, kemudian boleh joget-joget yang di bawah laki-laki perempuan. Coba. Ada nggak seperti itu Imam Syafi'i? Ajaran Imam Syafi'i? Kan nggak ada. Jadi yang ahlul bid'ah itu siapa? Coba. Pernah nggak Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, imam 4 madhab, Imam Syafi'i menggelar acara perayaan maulid, perayaan Isra Mi'raj, perayaan 1 Muharram, acara tahlilan? Coba ada? 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Kan nggak ada kaum muslimin. Ya, jadi yang ahlul bid'ah ini siapa? Ini ahlul bid'ah menuduh orang lain ahlul bid'ah. Ini maling, teriak maling namanya. Dan katanya haram belajar agama dengan orang-orang salafi atau orang-orang yang disebut wahabi. Jadi bukan cuma belajar Al-Quran saja yang haram, yang dilarang. Ya, bahkan belajar agama pun hukumnya haram dengan orang-orang salafi, orang-orang wahabi kaum muslimin. Kecuali dalam kondisi darurat. Kalau nggak ada orang dari Nganu yang bacaannya lebih bagus dari orang-orang Wahabi, baru boleh belajar kepada orang Wahabi. Dan itu pun dengan syarat tidak akan terpengaruh dengan pemahaman orang-orang yang disebut Wahabi. Tapi coba kaum muslimin, kalau belajar dengan kelompoknya Pak Idrus Romli, apa yang bisa? Pulang-pulang bisanya baca berjanji, mimpin tahlilan, sholawatan ketimpringan, joget-joget, ya, apa bisanya? Banyak bukti kaum muslimin. Orang-orang dari pondok pesantren, tamatan pondok pesantren ala-ala Pak Idrus Romli yang katanya aswaja, tamatan pondok pesantren mereka itu kaum muslimin, ya, jauh dari masjid. Kecuali di masjid ada acara besean, ada acara kenduri, baru mereka rajin ke masjid kaum muslimin. Kalau untuk sholat 5 waktu, ya mereka jauh dari masjid kaum muslimin. Mendengar azan saja, ya hati mereka tidak terpanggil untuk pergi mendatangi azan, itu nggak terpanggil kaum muslimin. Ya, itu ajaran mereka itu kaum muslimin. Sedangkan ajaran para asatidz, para ulama yang disebut Wahabi, mereka menganjurkan untuk laki-laki itu sebisa mungkin ketika sholat 5 waktu, ya ke masjid. Kecuali ada uzur, sakit, hujan, atau mungkin kondisi ketika makanan sudah dihidangkan, perut sudah lapar, ya, makanan sudah siap dimakan, maka baru itu uzur, boleh nggak ke masjid. Ya kalau Wahabi jangankan ustadznya, jangankan ulamanya kaum muslimin, tulapnya saja, insya Allah mereka ini berusaha untuk bisa mengamalkan sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Kecuali ada uzur, barulah mereka tidak pergi ke masjid untuk sholat 5 waktu. Coba, ya. Ini saja, ini barometer kaum muslimin. Ya. Ini perkara amaliyah yang mulia. Amaliyah setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengerjakan sholat 5 waktu. Ya. Bukankah rukun Islam yang pertama syahadat, yang kedua sholat? Sholat saja mereka maksimalkan. Bagaimana supaya sholat ini benar-benar berkualitas kaum muslimin? Ya. Kita kalau urusan dunia, kita ditawarkan antara keuntungan 1 juta dan keuntungan 27 juta, mustahil kita memilih keuntungan yang 1 juta. Kita pasti pilih yang 27 juta. Dan itulah hasil didikan para asatidz salafi, para ulama salafi. Para tulapnya dididik untuk bisa memaksimalkan keuntungan dari ibadah mereka. Ya, kalau bisa 27 juta, kenapa harus pilih 1 juta? Ya. Sedangkan dari kalangan Pak Idrus Romli, mereka lebih memilih 1 juta daripada 27 juta. Bahkan tidak sedikit yang tidak ingin keuntungan sama sekali. Mereka ingin merugi, mereka tidak mengerjakan sholat, tidak menutup aurat dan lain sebagainya. Dan itu banyak buktinya kaum muslimin. Ya. Jadi di sini saja sudah bisa dilihat kaum muslimin, ya, mana santri yang berkualitas, mana
hasil didikan dari ulama yang berkualitas. Apakah dari ulama yang disebut Wahabi, apa dari ulama yang disebut Anu, seperti kelompoknya Idrus Romli. Ya, bisa dilihat kaum muslimin ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Yang kedua, dan gurunya ini tidak akan mengajak-ngajak dia ikut Wahabi sehingga dia terpengaruh. Nggak akan, nggak menghiasi ajarannya yang salah itu agar kita terpengaruh, nggak akan. Artinya orang yang belajar ini memang yakin, walaupun belajar ilmu nahwu atau belajar Al-Quran pada si Syiah atau Wahabi, nggak bakalan terpengaruh. Nah kaum muslimin, memang Pak Idrus Romli ini yang nggak punya kaca kaum muslimin ya, nggak bisa ngaca dia kaum muslimin, ya, nggak bisa introspeksi diri kaum muslimin. Ya cobalah lihatlah buktinya orang-orang yang belajar dengan orang Salafi, dengan orang-orang yang belajar dengan orang-orang 1926. Coba kita nggak usah banyak bicara lah kaum muslimin ya. Sekarang itu kita lihat faktanya kaum muslimin. Lihat fakta ya. Fakta membuktikan bahwa yang terjadi kasus sodomi itu di kelompoknya siapa? Mereka belajar dengan orang-orang siapa kaum muslimin? Orang-orang apa? Yang sodomi kemarin yang viral kaum muslimin. Ada sekian puluh santri, 40 santri. 40 santri disodomi sama ustadznya. Ustadznya kira-kira Wahabi apa bukan kaum muslimin? Mereka belajar agama loh di sana. Bukan kursus musik, bukan kursus bahasa Inggris, bukan kursus bahasa Jepang, bukan kursus di BLK, bukan. Mereka datang ke sana, ke pondok pesantrennya itu untuk belajar agama, bukan dengan orang Wahabi loh kaum muslimin. Belajar dengan orang sufi yang selalu menjernihkan hati, yang selalu berzikir. Coba. Mereka kan belajar dengan orang yang mengetahui bahwa orang-orang Wahabi ini hatinya penuh daki, penuh kotoran, busuk. Ya. Orang-orang sufi itu kan luar biasa, banyak walinya kaum muslimin. Ya, coba. Tapi ternyata belajar dengan orang-orang sufi itu kaum muslimin malah disodomi santrinya. Coba. Kemudian santriwati yang kemudian dizinahi sama pimpinan pondok pesantren, dan juga anak dari pimpinan pondok pesantren, belasan santri kaum muslimin, dan dilakukan bertahun-tahun sudah kaum muslimin. Di Trenggalek kemarin belum lama kaum muslimin, ya, 12 santri ya dizinahi sama pimpinan pondok pesantren dan anak dari pimpinan pondok pesantren, dan itu bukan pondok pesantren Salafi Wahabi kaum muslimin, bukan. Mereka tidak sedang belajar dengan orang Salafi, tidak sedang belajar dengan orang-orang Wahabi yang disebutkan oleh Idrus Romli. Belum lagi yang lain kaum muslimin, yang di Pasuruan, anak-anak kecil disuruh jogetan di atas panggung, menjadi tontonan di acara apa itu, Akhirus Sanah kalau nggak salah ya. Coba. Belum lagi yang di Kediri, yang santrinya mokat. Mokat karena dihajar oleh pengurus pondok pesantren. Ya, dan itu pun orang tuanya nggak ngerti, tahu-tahu diantar anaknya sudah meninggal dunia. Coba, apakah itu terjadi di pondok pesantren Salafi Wahabi? Coba kaum muslimin. Dan hasil didikan para da'i Salafi, para ustadz Salafi, para ulama Salafi, adakah mereka yang bersolawat, berjoget-joget, campur baur laki-laki perempuan, ya, bawa bendera dikibar-kibarkan? Nggak ada kaum muslimin. Ya, rata-rata mereka ini kalau belajar dengan para asatidz Salafi, dengan ulama Salafi, insya Allah mereka orangnya nggak banyak aneh-aneh lah kaum muslimin ya. Dan itu sudah fakta lah kaum muslimin ya. Kalau kita lihat kaum muslimin, orang-orang yang mengaku belajar dengan para asatidz Salafi kaum muslimin, insya Allah kalau laki-laki, dia akan berusaha untuk bertutur kata yang baik, nggak pernah misuh-misuh. Ya, falyakul khairan aw liyasmut kaum muslimin. Atau mungkin bisa dilihat lagi ketika ada kumandang azan kaum muslimin. Mereka pergi sholat berjamaah, apalagi perempuannya menutup aurat, pakai jilbab yang syar'i, ya bahkan tidak sedikit yang pakai cadar. Mereka nggak suka kumpul-kumpul yang ya, isinya maksiat. Ya sambil rokokan, sambil judi, sambil bermusik dan lain sebagainya ya. Mereka tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu ya. Tapi coba ya, umumnya mereka ya, jamaahnya Pak Idrus Romli yang masuk ke Ormas Ijo, itu nggak kehitung lagi yang seperti itu kaum muslimin ya. Jadi dari sini saja mudah-mudahan kita bisa berpikir, mudah-mudahan kita bisa menilai
mana kelompok yang benar dan mana kelompok yang merasa benar, kaum muslimin ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas tauhid, di atas sunnah, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan mereka yang selama ini menuduh dakwah sunnah dengan tuduhan yang macam-macam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka taufik dan hidayah supaya mereka ikut mengenal agama tauhid, agama sunnah ini dengan benar sesuai dengan pemahaman para salafus soleh ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.